Kamu sangat mengerti, Carson. Bab 544. Walaupun kakek kandung Epa yang bernama Sandoro adalah seorang penjahat, tetapi Epa tidak bersalah. Dia tidak pernah melakukan sesuatu hal yang menyakiti orang lain. Arila percaya ayahnya Fernando adalah orang yang mengerti dan masuk akal. Dia tidak mungkin pergi menyakiti seorang anak perempuan yang tidak bersalah. Saat itu ayah dijebak oleh Sandoro dan kawan lainnya, sehingga ia ingin sekali membalas dendam. Tetapi musuhnya Sandoro memiliki dukungan dari keluarga Tanjaya yang kaya raya dan memiliki hak. Ayah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Beberapa tahun ini ayah selalu mencari cara. Rencananya hampir saja berhasil. Tetapi siapa tahu, musuhnya itu adalah orang lain yang hanya berpura-pura saja. Sandoro setelah ditangkap, ia mati dengan tidak jelas di kota Pasir Bumi. Ayah gagal untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Ayah memendam rasa benci dan kesal selama bertahun-tahun tanpa bisa dia lampiaskan. Akhirnya, dia mencari cucu dari pembunuh tersebut, yaitu Epa. Dan lagi pula, menurut ayah, kala itu Sandoro ingin menggugurkan kandunganmu. Semua itu ada hubungannya dengan Epa. Jadi dia sangat marah dan akhirnya menculik Epa. Awalnya dia ingin membunuh Epa sekaligus melampiaskan kemarahannya. Tetapi melihat Epa yang sekarat, dia pun akhirnya melepaskannya. Ayah melepaskan Epa, luka Epa juga sudah membaik. Tetapi ayah merasa bersalah. Setiap hari dia tidur selalu terbangun berkali-kali. Ferdian tak kuasa menahan air matanya. Tetesan air matanya pun jatuh. Ferdian mengelap air mata di wajahnya dan berkata lagi, "Aril, ayah tahu dia salah. Dia bersedia menukar nyawanya untuk membayar semua perbuatannya. Dia hanya memiliki satu keinginan. Dia ingin operasi berjalan lancar agar bisa bertemu denganmu." Ferdian berkata pelan-pelan, sekata demi sekata. Setiap dia berbicara satu kata, seakan ada satu peluru yang menembus hati Arila. Merusak keindahan hatinya dan pola pikirnya. Arila menutup kedua telinganya sambil menggelengkan kepala. Enggak mungkin. Ayah enggak mungkin menyakiti Epa. Arila tidak ingin mempercayainya jika ayahnya lah yang menculik Epa. Karena jikalau memang ayahnya lah yang menculik Epa dan membuat Epa terluka parah hingga hampir kehilangan nyawa, maka itu akan menjadi salah satu tujuan Carson membunuh ayahnya. Walaupun Epa bukanlah anak kandung dari keluarga Tanjaya, tetapi Carson menyayanginya seperti adik kandungnya sendiri. Epa anak yang sangat disayangi oleh keluarga Tanjaya. Epa disakiti orang lain, mereka tidak akan membiarkan pelaku begitu saja. Setelah Epa berhasil ditolong, keluarga Tanjaya, bahkan Darwin yang emosinya sangat tidak stabil itu pun tidak ada yang berani membicarakan siapa pelakunya. Setelah dipikir-pikir, ada kemungkinan Carson dan yang lainnya sudah tahu sejak awal siapa pelaku yang menculik Epa. Tetapi tidak ada yang berani bersuara dan akhirnya menyelesaikan masalah ini secara diam-diam. Karena di otaknya bermunculan banyak pemikiran, Arila merasa sangat tak berdaya. Di luar sana sangat terik, tetapi Arila merasa seperti langit hitam yang mendung, seakan langit akan jatuh begitu saja tanpa ada yang tahu. Ferdian kembali berbicara. Keinginan ayah tidak seberapa, tetapi Carson tidak ingin memberikannya kesempatan. Carson menyiapkan KTP dan paspor baru untuk ayah dan berkata, jika membutuhkan sesuatu, kita boleh ngomong ke dia. Tepat ketika ia ingin membawa filenya pulang, ia lebih cepat membawa kabur ayah dan membunuhnya.
Ini semua sudah dia rencanakan sejak awal. Tetapi dia tidak terpikirkan bahwa di rumahku dipasang kamera CCTV. Dia tidak tahu bahwa ayah terus bertahan hingga aku menemukannya. Ferdian berbicara hingga menggertakkan giginya. Enggak mungkin Carson. Dia adalah suamiku, ayah dari 2 anakku. Dia enggak mungkin lakuin hal itu. Enggak mungkin dia menyakiti keluargaku. Tidak peduli Ferdian berbicara sebanyak apa. Tidak peduli dia juga memiliki sedikit kecurigaan. Arila tetap tidak akan bisa percaya bahwa Carson yang membunuh ayahnya. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Coba kamu dengar. Sekalipun kamu gak percaya sama aku, sekalipun aku bisa membohongimu. Tetapi apakah omongan ayah sebelum dia pergi akan membohongimu? Ferdian sambil berbicara, sambil mengambil HP untuk mencari rekaman pembicaraan ayahnya. Sembari mencari rekaman, dia berkata, "Waktu ayah kembali ke sisiku sangatlah pendek. Orang yang paling banyak dia omongin adalah kamu. Dia paling khawatir tentang kamu. Dia sering bilang ke aku, seumur hidupnya dia hanya ingin mendengar kamu memanggilnya ayah, ingin memelukmu. Saat dimana dia melihat kamu menikah dengan Carson, tahu bahwa kamu disakiti oleh keluarga Tanjaya, dia tahu jelas, tetapi dia tidak bisa menolongmu. Kamu tahu tidak betapa sedihnya ayah. Ini yang ayah ngomong ke aku, coba kamu dengar. Setelah kamu dengar dan masih merasa bahwa Carson bukanlah pelakunya, maka aku tidak akan bisa berkata apa-apa lagi." Ferdian menekan tombol dan dengan cepat terdengar suara lemah Fernando. Setelah ditekan tombol play, Fernando dengan suara terputus-putus terus berbicara. "Ferdian, tolong Arila. Ferdian, Carson bukan orang yang baik. Kamu harus menolong Arila, harus menolongnya." Rekaman yang terputus-putus, tetapi Arila dapat mendengarnya dengan jelas. Dia bilang Carson bukan orang baik dan meminta Ferdian untuk menolong Arila. Apa yang hadapi oleh ayah sebelumnya? Kenapa ia bisa berbicara hal seperti ini? Arila sangat ingin mendengarnya lagi. Dia berharap dapat menemukan petunjuk. Tetapi kata-kata yang diucapkan hanya itu saja. Dia sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk lain. "Kak, kenapa? Kenapa Carson? Kenapa dia? Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah melihat apa? Aku gak percaya. Aku gak percaya Carson yang membunuh ayah. Di tengah-tengah ini pasti ada kesalahpahaman. Benar, pasti ada kesalahpahaman. Apakah mungkin ada orang lain yang berpura-pura menjadi Carson? Lalu ayah mengira jikalau itu adalah Carson." Arila panik dan takut hingga tak tahu apa yang sedang dia bicarakan. "Arila, sadarlah. Kamu pikir halusinasimu itu akan terjadi? Apakah kamu yakin kamu sangat mengerti Carson?" Ferdian emosi melihat Arila yang terus mencoba mencari alasan. "Aku mana mungkin gak mengerti Carson?" Arila sendiri ragu dengan pertanyaan Ferdian. Apakah benar dia mengerti Carson sepenuhnya? Terkadang dia merasa dirinya mengerti Carson. Terkadang dia juga merasa dirinya sama sekali tidak mengerti Carson. Apapun yang dilakukan Carson selalu mempunyai rencananya sendiri, seakan dia sudah dapat menebak dan memperhitungkan semuanya. "Arila, jika Carson melakukan sesuatu, apakah kamu tahu? Ketika kalian menikah, kamu bahkan tidak tahu identitas asli dia. Akhirnya kamu mengetahui identitas aslinya dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Menurutmu, kenapa dia mau menyembunyikannya darimu?"